Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Fitri Nurpijah dari SDN Ciborelang 01 kelas 4B. Jadi saya akan mereview buku berjudul Timun Mas. Pada suatu hari ada seorang janda bernama Mbok Sirni. Mbok Sirni ini sangat merindukan hadirnya seorang anak. Dan pada suatu hari ada seorang raksasa lewat di depan rumah Mbok Sirni. Dan raksasa itu berbicara kepada Mbok Sirni, apakah Mbok Sirni ingin mempunyai anak? Tentu saja Mbok Sirni menjawab, iya, saya ingin mempunyai anak. Dan tidak selang lama, raksasa itu kembali lagi ke rumah Mbok Sirni untuk memberikan biji mentimun beberapa. Dan raksasa itu berbicara lagi kepada Mbok Sirni bahwa jika di dalam mentimun itu terisi bayi perempuan, maka itu untuk disantapnya. Dan bila di dalam itu terisi bayi laki-laki, itu untuk Mbok Sirni. Dan Mbok Sirni pun menyetujui persyaratan itu. Dan tidak salah beberapa lama, mentimun itu sudah pada besar sekali. Dan ada satu mentimun yang besar dan sangat berkilau seperti emas. Dan Mbok Sirni pun membuka. Betapa kagetnya Mbok Sirni, di dalam isi mentimun itu ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik dan jelita. Dan Mbok Sirni pun memberinya nama Timun Mas. Dan Timun Mas sudah beranjak dewasa, sudah beberapa tahun menjadi anak kecil yang cantik dan jelita. Dan raksasa pun menjemput Timun Mas, namun Mbok Sirni berbicara kepada raksasa, 2 tahun lagi kau kembali ke sini, karena anakku Timun Mas belum besar atau dewasa. Dan raksasa pun menyetujui persyaratan itu. Dan Mbok Sirni pun cemas di dalam hatinya. Dan Mbok Sirni pas malamnya bermimpi bertemu suaminya yang telah meninggal. Dan suaminya berkata kepada Mbok Sirni, apakah kau ingin menyelamatkan anakmu? Tentu saja iya, kata Mbok Sirni. Dan suaminya bilang, pergilah ke petapa gunung di Gunung Gundul. Dan Mbok Sirni menyetujui itu. Keesokan harinya Mbok Sirni ke Gunung Gundul untuk menemui petapa di Gunung Gundul. Dan petapa itu memberi 4 bungkusan kain berisi 1 genggaman jarum, 1 genggaman terasi, 1 genggaman garam, 1 genggaman biji mentimun. Dan setelah 2 tahun Mbok Sirni sudah merencanakan itu. Dan Timun Mas menggenggam 4 bungkusan kain itu. Dan setelah 2 tahun raksasa lewat lagi di depan rumahnya untuk menjemput Timun Mas. Dan Timun Mas lewat pintu belakang rumah. Karena sudah merencanakan itu, Timun Mas lewat ke belakang rumah dan berlari sekuat mungkin. Tapi raksasa tahu penciuman raksasa sangat hangat sekali. Dan raksasa pun mengejar Timun Mas. Dan biji mentimun ditaburkan oleh Timun Mas di jalan. Dan tenaga Timun Mas semakin kuat untuk berlari. Dan karena Timun Mas capek, dia menaburkan 1 genggaman jarum. Dan raksasa itu tertusuk jarum-jarum itu. Dan raksasa semakin perlahan jalannya. Tapi raksasa itu semakin kuat untuk berlari. Dan Timun Mas sudah capek untuk berlari. Dan dia menaburkan 1 genggaman garam. Dan di hutan semua menjadi lautan yang sangat dalam. Dan raksasa tercebur ke dalam lautan yang sangat besar dan dalam itu. Tapi raksasa tetap bisa mengejar Timun Mas. Dan Timun Mas pun menaburkan terasi ke dalam lautan itu. Dan lautan itu menjadi lautan lumpur yang sangat mendidih. Dan Timun Mas selamat. Timun Mas kembali lagi kepada Mbok Sirni dan mereka hidup bahagia. Pesan moralnya, setiap orang harus berjuang menghadapi masalah sebesar dan sekeras apapun. Jadilah manusia yang pemberani. Manusia yang pemberani pasti bisa berjuang keluar dari masalahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.